Wa qad ruwiya annahu taqtarin bihadhil kitabah annahu yukhlaq ma'al janin ma tadammanat min sifatihi al-qa'imah. Dan diriwayatkan juga kabar bahwasanya seiring dengan penulisan itu, diciptakan juga bagi setiap janin setiap sifat-sifatnya yang nanti ada pada janin tersebut, yakni pada jiwa tersebut, sifat yang akan dibawa jiwa tersebut. Ruwiya an Aisyah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha idza arada an yakhluqal khalqa ba'atha malakan fadakhala ar-rahima fayaqul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah hendak menciptakan makhluk, Allah mengutus satu malaikat. Malaikat tersebut pun memasuki rahim, fayaqul, dan kemudian malaikat itu berkata, ay rabbi mada, wahai Rabb, gimana nih? Ya, ini wanita atau lelaki? Fayaqul gulam au jariyah au masya ay yukhlaq fir rahim, atau apapun yang Allah kehendaki untuk ciptakan di dalam rahimnya. Fayaqul ay Rabb asyaqi am sa'id. Kemudian malaikat berkata, bagaimana nasibnya kelak? Sengsarakah ia atau bahagia? Fayaqul, ya Allah berkata, dan kemudian malaikat bertanya lagi, ay Rabb ma ajalu, wahai Rabb, bagaimana dengan ajalnya? Ya, fayaqul kadza wa kadza. Fayaqul, dan kemudian malaikat berkata lagi, ma khuluquh, ya, bagaimana perangainya? Ya, fayaqul kadza wa kadza, wa ma khalaiquh, tuh, dan bagaimana nanti khuluq sama khalaik, yakni tampang fisik sama sifat perangai. Oke? Dari situ diantara doa yang diajarkan ketika ngaca. Ketika ngaca apa? Ente doa ngaca lupa? Kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Tuh. Ya. Ya Allah, sebagaimana kau sempurnakan fisikku, maka perbaikilah perangaiku. Tuh. Ya. Tanya, wa ma khalqu wa ma khalaikum. Tuh, bagaimana nanti tampangnya? Oke. Okay? Physically. Wa ma khalaikum, bagaimana nanti perangainya? Fayaqul kadza wa kadza. Allah pun menentukan demikian-demikian. Fama min syai'in illa wa huwa yukhlaq ma'ahu fir rahim. Loh, tidaklah ada satu hal pun kecuali nilai-nilai itu diciptakan bersama di dalam rahim. Ya, hadis itu sahih juga dari Abdullah ibnu disebutkan oleh Imam Al-Haythami di dalam Majma' Zawaid. Ya. وبكل حال فهذه الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى. Dan bagaimanapun penulisan-penulisan yang kita sebutkan di dalam riwayat-riwayat ini, bagi setiap janin di dalam perut ibunya, ini bukan penulisan yang takdir yang telah duluan, ya, yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, dalam surat Al-Hadid ayat 22, kama fi sahih Muslim an Abdullah ibn Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah qaddar maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang penulisan ini, kita bukan lagi ngomongin penulisan yang di Lauhil Mahfuz, ya, gitu. Penulisan Lauhul Mahfuz ini penulisan yang udah duluan, udah Allah Subhanahu wa taala jadikan bahkan sebelum Allah menciptakan alam semesta, ya, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qaddar maqadir al-khalaiq, sesungguhnya Allah telah menentukan takdir-takdir para makhluk qabla ay yakhluq as-samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, sebelum Allah menciptakan seluruh langit dan bumi, bi 50,000 sana, 50,000 tahun sebelumnya. Loh. Ya, ini sebagaimana yang telah kita jelaskan, ya. Wa fi hadis Ubadah bin Samit an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga di dalam hadisnya Ubadah bin Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, awwalu ma khalaqallahu
hal pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan al-qalam, pena. Qala lahu, Allah pun berkata kepada pena, uktub, tulislah. Fajara bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Mulailah pena menulis segala hal yang kelak akan terjadi sampai hari kiamat kelak. Ya. Waqad sabaqa dzikr ma ruya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna al-malaka idza sa'ala an halin nutfah umira ay yadhhaba ila al-kitab as-sabiq. Bahkan ada kabar juga yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang ditentukan dituliskan bagi janin ini, maka malaikat pun diperintahkan oleh Allah, lihatlah pada apa yang telah dituliskan di Lauhul Mahfuz bagi janin tersebut. Ya, yuqalu lahu innaka tajid fihi qissah hadhihi nutfah. Lihat sono di Lauhul Mahfuz, kau akan temukan padanya kisah tentang janin ini, ya, yakni apa yang ditentukan bagi janin tersebut, ya.